Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa pagi ini Tuhan masih memberi anugerah kesempatan kita boleh bertemu kembali untuk bersama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan lewat firman yang akan kita renungkan. Namun sebelum kita menikmati persekutuan ini, baiklah kita terlebih dahulu saudara merendahkan diri, kita memohon tuntunan Tuhan supaya firman yang kita renungkan dapat kita mengerti dan hidupi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kasih setiamu yang sudah menyertai hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini mari kita mempersiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita yang saya siapkan dari kitab Efesus pasal yang ketiga saudara, ayat yang ke-20. Saudara bisa buka Alkitab saudara, demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasanya yang bekerja di dalam kita. Ini yang akan kita renungkan pagi ini. Topik perenungan kita dari pembacaan ini saudara, yaitu harga sebuah keajaiban. Itu yang akan kita renungkan. Seorang anak kecil yang bernama Sally ini baru berumur sekitaran 8 tahun saudara. Suatu ketika dia mendengar ibu dan ayahnya sedang berbicara tentang adiknya laki-laki yang bernama Georgie saudara, di mana sang adik ini sedang menderita sakit yang sangat parah. Satu-satunya kemungkinan untuk menyelamatkannya dengan operasi, tetapi biaya operasinya pasti sangat mahal. Lalu hanya saja pada saat itu mereka tidak punya uang, sehingga mereka sepertinya kelihatan sangat pasrah saudara. Lalu Sally mendengar ayahnya berbicara lirih kepada ibunya saudara. Dia katakan bahwa hanya dengan keajaibanlah yang bisa menyelamatkan Georgie ini dari penyakitnya itu sekarang, dia katakan. Sally dengar saudara bahwa hanya dengan keajaibanlah adiknya itu bisa disembuhkan. Saat itu juga ketika Sally telah mendengarkan percakapan ayah dan ibunya itu, diam-diam dia masuk di kamarnya. Dia mengambil celengan yang selama ini ditabungnya saudara, uang celengan yang ditabungnya, dibukanya celengan itu saudara, lalu dihitungnya uangnya, dan ternyata uang tersebut ada $1.11. Itu jumlah uang itu saudara. Dengan membawa uang tersebut, Sally menyelinap keluar dari rumah mereka pada saat itu, dan dia pergi ke sebuah toko obat saudara. Lalu di toko obat itu dia menunggu dengan sabar sampai penjaga toko itu memberi perhatian kepadanya. Namun karena banyaknya pelanggan, orang yang membeli obat, sepertinya anak ini tidak mendapatkan perhatian dari penjaga toko itu. Dia berusaha menggoyang-goyangkan tangannya, berusaha bergerak, tetapi tetap juga tidak mendapatkan perhatian. Lalu dia mengambil uang logam di kantongnya, dilemparkannya di atas etalase itu saudara. Lalu kali ini usahanya berhasil saudara. Segera penjaga toko obat itu berkata, "Hei, apa yang kamu lakukan? Apa yang perlu sama kamu?" Dia katakan, "Tidakkah kamu tahu bahwa saya sedang sibuk melayani para pelanggan saya saat ini?" Lalu saudara Sally segera menjawab, "Saya ingin bicara denganmu tentang adikku yang sakit," dia katakan. "Lalu apa yang bisa saya bantu?" tanya penjaga toko itu saudara. "Saya ingin membeli keajaiban karena papa saya mengatakan bahwa hanya dengan keajaibanlah yang bisa menyelamatkan adikku itu sekarang. Jadi berapa harga keajaiban itu?" Itulah tanya Sally kepada penjaga toko obat itu.
Saat itu juga saudara, penjaga toko obat itu kaget. Lalu dia berkata, kami tidak menjual keajaiban di sini, adik kecil. Saya tidak bisa menolongmu, dia katakan. Lalu Sally pun berkata, tapi saya kan punya uang untuk membelinya, katanya sambil mengambil menunjukkan ingin dibelas kasihani saudara. Katakan saja berapa harganya, dia katakan. Ketika Sally sedang berbicara seperti itu saudara, tiba-tiba ada seorang pria yang berpakaian rapi, yang tadinya mendengar perkataan kedua orang ini. Dia berhenti dan bertanya, keajaiban jenis apa yang dibutuhkan oleh adikmu anak kecil, dia katakan. Lalu, saya tidak tahu, jawab Sally dengan air mata yang mulai menetes di pipinya. Saya hanya tahu bahwa adikku itu sekarang sedang sakit parah. Mama mengatakannya bahwa ia membutuhkan operasi, tapi mama papa saya tidak mampu membayarnya karena tidak punya uang. Tetapi saya punya uang celengan dan saya sudah buka untuk membeli keajaiban itu, karena papa saya katakan bahwa hanya dengan keajaibanlah adikku itu bisa disembuhkan. Jadi saya datang ke sini, saya ingin membeli keajaiban. Berapa harganya, dia katakan. Lalu pria itu bertanya, berapa uang yang kamu punya? Lalu dia katakan $1.11, jawab Sally dengan bangga. Lalu pria itu pun berkata sambil tersenyum, wah, kebetulan sekali, $1.11 adalah harga yang tepat untuk membeli keajaiban yang dapat menolong adikmu itu, dia katakan. Begitu senangnya hati Sally mendengar itu. Lalu pria itu mengambil uang tersebut dari Sally, kemudian memegang tangan Sally sambil berkata kepadanya, bawalah saya kepada adikmu itu. Saya ingin bertemu dengannya dan juga dengan orang tuamu sekarang, dia katakan. Lalu pria itu memegang tangan Sally dan mengajak dia pergi ke rumahnya. Pria itu adalah Dr. Carlton Armstrong, saudara. Dia seorang ahli bedah terkenal di kota itu. Lalu dia mengajak anak ini ke rumahnya. Setelah dokter itu bertemu dengan keluarga itu, dia pun memutuskan untuk melakukan operasi tanpa biaya. Dan ternyata operasinya tidak terlalu lama, dan anak itu pun tertolong dan bisa dioperasi dengan baik. Dan akhirnya anak itu pun sembuh, saudara, selamat dan sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melihat kenyataan itu, kedua orang tuanya sangat bahagia karena mereka bisa mendapatkan keajaiban tersebut sesuai dengan kerinduan hati mereka. Ibunya pun berkata bahwa operasi ini adalah sebuah keajaiban. Saya tidak bisa membayangkan berapa harga keajaiban ini. Itulah yang dikatakan oleh ibunya. Tetapi mendengar itu, saudara, Sally pun tersenyum karena dia tahu pasti berapa harga keajaiban itu. Itu $1.11. Ditambah dengan sebuah keyakinan iman dari seorang anak kecil, sehingga keajaiban itu sungguh-sungguh mereka dapat nikmati dan dirasakan oleh adiknya yang sakit dan sudah disembuhkan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini hanya sebuah kisah inspirasi yang kiranya dapat membantu kita mengerti bahwa keajaiban itu sungguh-sungguh masih ada, saudara. Keajaiban, mujizat itu masih ada. Itu penting bagi kita. Tetapi dibutuhkan iman, dibutuhkan keyakinan serta tindakan iman seperti yang dilakukan oleh anak kecil ini untuk mendapatkan keajaiban itu dalam hidup kita. Ketika kita mengharapkan keajaiban tidak didapatkan dengan berdiam diri dan mengeluh. Keajaiban kita tidak dapatkan hanya meratapi nasib dan tak menangisi keadaan. Tidak, saudara. Dibutuhkan keteguhan hati untuk bertindak sesuai dengan iman dan keyakinan kita. Berharap bahwa sesungguhnya Tuhan pasti akan menolong kita, membukakan jalan bagi setiap orang yang mau bekerja keras, bagi setiap orang yang mau meyakini bahwa keajaiban itu masih ada. Walaupun kita belum mengetahui seperti apa keajaiban yang akan kita terima, tetapi ketika kita sungguh-sungguh mengharapkannya, meyakininya, mengimaninya dengan tindakan iman, pastinya bukan iman yang pasif, saudara, tetapi iman yang aktif, berbuat dan bertindak untuk melakukan apapun
demi untuk menggapai keajaiban dari Tuhan sesuai dengan iman percaya kita. Seperti anak kecil ini yang begitu yakin bahwa ada keajaiban. Tuhan akan membuka segala cara saudara sehingga kita mendapatkannya dan benar-benar merasakannya dalam hidup ini. Apakah saudara masih yakin ada keajaiban? Apa yang sedang saudara alami saat ini? Apakah kondisi saudara sedang terpuruk? Apakah keadaan saudara sedang dalam kelemahan, kegagalan, sakit penyakit, atau apa saudara? Mari kita belajar dari renungan ini. Firman Tuhan mengatakan kepada kita pada pagi hari ini, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa-Nya yang bekerja di dalam kita. Keajaiban adalah wujud kuasa Allah bagi orang-orang yang sungguh percaya dan yakin akan perbuatan besar dari Tuhan. Karena bagi Dialah yang dapat melakukan semua keajaiban lebih daripada yang kita pikir dan doakan, sesuai dengan kuasa-Nya yang bisa bekerja dalam kehidupan setiap orang berharap kepadanya, yang meyakini pekerjaannya. Itu yang saya bagikan pada pagi hari ini. Jadi berapakah harga keajaiban saudara? Keajaiban itu bisa dibayar dengan iman, keyakinan, serta harap yang pasti kepada Tuhan. Dengan menantikan Tuhan, kita akan bisa melihat perkara-perkara besar dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang menarik saudara. Jadi jangan tangisi, jangan ratapi keadaan apapun yang sedang terjadi, tetapi bertindaklah dalam imanmu. Maka engkau akan bisa menikmati keajaiban dari Tuhan di sepanjang hidupmu, khususnya di hari ini. Laluilah, jalanilah hidup ini dengan pengharapan keajaiban. Tuhan memberkati hidup saudara. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, kasih-Mu dalam kesempatan ini menyapa kami lewat firman, membuka mata iman kami bahwa sesungguhnya keajaiban dan mujizat itu masih ada. Mujizat itu ada bagi orang yang sungguh-sungguh berharap, yakin, beriman kepadamu dan bertindak oleh dasar imannya. Berkatilah umat Tuhan dimanapun yang mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan saat ini, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang putus asa berikan pengharapan Tuhan, yang sedang berduka hiburkan, yang berbeban berat biarlah mereka dapat mengalami kelegaan hari ini. Khususnya dalam pergumulan sakit penyakit, Tuhan mengenal semua umat-Mu yang bergumul karena sakit. Biarlah tangan Tuhan tertumpang, menjamah, memulihkan, menyembuhkan mereka. Ada anak Tuhan yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Ada begitu banyak yang rindu didoakan saat ini. Biarlah mereka boleh melihat keajaiban dari Tuhan hari ini. Mereka boleh ditolong, dibukakan jalan untuk mendapatkan pekerjaan bagi mereka. Yang mencari jodoh juga, diberilah keajaiban bagi mereka. Yang mengharapkan keturunan, biarlah juga hari ini mereka mendapatkan keajaiban dalam hidup rumah tangga mereka. Anak-anak kami Tuhan yang bergumul dalam pendidikan, bantu mereka, pimpin mereka, berkati mereka, sehingga mereka boleh belajar dengan baik. Dan hamba juga berdoa untuk anak Tuhan yang saat ini bersuka cita karena mereka berulang tahun. Mereka mendapatkan rezeki yang baik. Mereka mengalami keberhasilan, kesuksesan dalam usaha dan pekerjaan. Biarlah mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba juga berdoa untuk begitu banyak anak-anak-Mu saat ini yang mendengar renungan dan doa ini. Mereka mengharapkan keajaiban dari Tuhan. Berkatilah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah penantian kita hari ini selalu dalam iman menantikan keajaiban Tuhan dalam hidup kita hari ini saudara. Sehingga apapun yang saudara hadapi hari ini, saya ingin berpesan tetaplah semangat, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saya juga memohon bantu kami saudaraku untuk selalu mau membagikan, men-share video renungan ini supaya ada banyak juga orang menonton ya, dan mereka juga boleh mengalami berkat Tuhan seperti saudara pagi hari ini. Itu harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Sore Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.